Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, adik-adik kelas 11 IPA ya. Apa kabar semuanya? Semoga Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, itu mantap ya. Mudah-mudahan adik-adik semua sehat semua ya. Oke. Amin. Nah, ini sudah kita siapkan, ada banyak soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Jadi kita coba bahas secara bersama-sama. Baik, kita coba langsung saja membahas soal demi soal ya. Kali ini kita mencoba membahas soal-soal matriks. Mohon maaf bagi adik yang belum sampai materi matriks ya. Gak apa-apa, kita coba dulu bahas tentang matriks. Nah, ini matriks ini ordonya 2x2 semua yang kita bahas. Nanti operasi-operasinya bagaimana caranya nanti kita lihat bersama-sama ya. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada soal. Katanya jika matriks M adalah 1 2 min 2 1 dan N 0 min 1 1 0, maka matriks 2MN dikurangi NM adalah berapa? Nah, untuk menjawab soal ini maka ini tidak terlalu sulit ya. Bagaimana caranya? Nah, 2MN katanya ya. MN dikurangi NM itu berarti, nah kalau kita ganti matriks M-nya di sini 2 ya, berarti 2 dikali matriks M-nya berapa? Matriks M-nya itu adalah 1 2 ya, min 2 1. Oke, dikali dengan matriks N, berarti N-nya adalah 0 min 1 1 0. Oke, dikurangi dengan matriks N dikali M. Ya, berarti N-nya itu adalah 0 min 1 1 0, kan gitu ya. Oke, dikali dengan apa? Matriks M itu adalah 1 2 min 2 1. Oke ya. Nah, untuk mencari hasilnya, nah cara yang pertama adalah dengan cara mengalihkan dulu ya angka 2 itu ke matriks ini ya. Nah, berarti kita kalikan satu-satu ya. 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 2 adalah 4. 2 kali min 2 adalah min 4. 2 dikali 1 adalah 2. Oke. Nah, ini kita kalikan dengan 0 min 1 1 0, kan gitu ya. Oke, dikurangi dengan, nah ini perkalian 2 buah matriks. Nah, bagaimana cara mengalihkan 2 buah matriks? Nah, ingat caranya adalah dengan mengalihkan baris dikali kolom ya. Baris dikali kolom. Berarti angka di sini 0 dikali 1 adalah 0 ya. Ditambah min 1 dikali min 2. Nah, berarti adalah berapa? Positif 2. Berarti 0 ditambah 2 adalah berapa? 2. Langsung ya. Oke. Nah, yang di sini berarti baris pertama dikali kolom yang kedua ya. 0 dikali 2 adalah 0 ditambah min 1 dikali 1 adalah min 1. Berarti hasilnya adalah 0 ditambah min 1 itu adalah min 1
ya kan? Nah, yang di bawah ini itu adalah baris kedua dikali kolom pertama. Berarti 1 dikali 1 adalah 1. Ditambah 0 dikali min 2 adalah 0. Berarti 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian yang di sini berarti baris kedua dikali kolom kedua. 1 dikali 2 adalah 2. Ditambah 0 dikali 1 adalah 0. Berarti jumlahnya 2 ditambah 0 adalah berapa? 2. Nah, ini ya. Berarti nah ini kita kalikan lagi ya. Kita kalikan. Berarti berapa nih? Baris dikali kolom ya. Perkaliannya ini berapa? Berarti baris pertama dikali kolom pertama. Berarti di sini ya hasilnya ya. 2 dikali 0 adalah 0. Ditambah 4 dikali 1 adalah 4. Berarti jumlahnya adalah 0 ditambah 4 itu adalah 4. Nah ya. Terus yang di sini itu adalah perkalian antara baris pertama dan kolom kedua. Berarti 2 dikali min 1 adalah min 2. Ditambah 4 dikali 0 adalah 0. Berarti jumlahnya adalah min 2 ditambah 0 adalah min 2. Nah, gitu ya. Yang di sini berarti baris kedua dikali kolom pertama. Berarti min 4 dikali 0 adalah 0. Ditambah 2 dikali 1 adalah 2. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini ya. Yang di sini ini baris kedua, kolom kedua ya. Berarti perkalian baris kedua dikali kolom kedua. Min 4 dikali min 1 hasilnya adalah positif 4. Ditambah 2 dikali 0 adalah 0. Berarti 4 ditambah 0 hasilnya adalah 4. Nah, nih ini hasil perkaliannya ya. Berarti dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 2 min 1 1 2. Nah, nih. Ya. Maka hasil pengurangannya itu adalah berapa? Ya, kita kurangkan dengan yang seletak ya. Angka yang seletak. 4 itu seletak dengan apa? 2. Berarti 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Nah, ya kan? Terus min 2 itu seletak dengan min 1. Berarti min 2 dikurangi min 1. Ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi min 2 ditambah 1 itu adalah min 1. Nah, itu ya. Kemudian 2 yang di bawah seletak dengan 1. 2 dikurang 1 adalah 1. 4 itu seletak dengan 2. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal yang pertama ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini sudah kita siapkan beberapa soal ya. Tinggal kita jawab secara bersama-sama ya. Oke. Soal yang kedua ini adalah jika matrik A sama dengan 1 2 3 4 dan B itu adalah 2 3 0 1, maka matrik A ditambah B dikuadratkan. Nah, ini A ditambah B dikuadratkan. Caranya adalah kita cari dulu A ditambah B. Nah, ya. A ditambah B. Atau boleh juga langsung A ditambah B dikuadratkan itu akan sama dengan
Berarti kita jumlahkan dulu matrik A ditambah matrik B ya. Berarti matrik A-nya apa? Matrik A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah dengan matrik B. B-nya adalah 2, 3, 0, 1. Nah, ini ya. Kemudian nanti jumlahnya ini kita kuadratkan, ya kan? Nah, ini kita kuadratkan. Oke. Kemudian kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan matrik yang di dalam ini ya. Berarti berapa jumlahnya? Berarti kita jumlahkan yang seletak ya. Ingat caranya, jumlahkan yang seletak. 1 seletak dengan 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Nah ya. Kemudian 2 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 5. Kemudian 3 ditambah dengan 0 hasilnya adalah 3. 4 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 5. Nah, ini kita kuadratkan ya. Nah, cara mengkuadratkannya gimana? Nah, jangan salah cara ya. Jangan dengan cara gini, 3 dikuadratkan hasilnya 9. 5 dikuadratkan hasilnya 25, itu salah. 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25, itu hasilnya salah ya. Cara yang benar itu adalah dengan mengalihkan matrik 3, 5, 3, 5, 3, 5 ini dengan matrik dia lagi, matrik dia sendiri gitu ya, karena dia dikuadratkan gitu ya. Nah, ini yang benar ya. Nah, sama seperti angka, kalau 3 kuadrat itu hasilnya adalah 3 dikali 3. Nah ya, begitu juga matrik. Nah ini, maka cara atau hasil dari perkalian matrik ini itu adalah sama seperti sebelumnya ya. Berarti apa? Baris dikali kolom. Di sini ini adalah baris pertama, kolom pertama. Berarti perkalian antara baris pertama dan kolom pertama ya. 3 dikali 3 hasilnya adalah 9, ditambah 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Maka jumlahnya adalah 9 ditambah 15 itu adalah berapa? 24, ya kan? Nah, kemudian yang di sini baris pertama dan kolom kedua ini ya. Berarti baris perkalian antara baris pertama dan kolom kedua. Nah, ya, ingat. Berarti 3 dikali 5 adalah 15 ditambah 5 dikali 5 adalah 25. Maka jumlahnya adalah 15 ditambah 25 adalah 40. Nah, baris kedua dan kolom pertama ini ya. Ini baris kedua, kolom pertama. Berarti perkalian antara baris kedua dan kolom pertama. Berarti 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 ditambah 5 dikali 3 adalah 15. Maka jumlahnya adalah 9 ditambah 15 hasilnya adalah 24. Nah, kemudian di sini baris kedua dan kolom kedua nih ya, posisinya ya. Berarti baris kedua dikali kolom kedua. 3 dikali 5 adalah 15 ditambah 5 dikali 5 adalah 25. Maka jumlahnya adalah 15 ditambah 25 hasilnya adalah 40. Nah, ini adalah
hasil akhir dari soal yang kedua ini ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sudah kita siapkan. Oke, kita coba soal yang ketiga ini ya. Katanya apa? Jika matrik A adalah 3x, 2x, 5, dan x. B-nya 3x, 2x, dan 5. Dan determinan A sama dengan determinan B. Maka nilai x yang memenuhi adalah. Nah, gimana caranya? Kita lihat. Katanya determinan A-nya itu sama dengan determinan B ya. Nah, ini masih ingat mencari determinan? Nah, sekedar mengingatkan saja, kalau misalkan ada matrik A adalah A, B, C, D, maka determinan dari matrik A itu sama dengan apa? Berarti A kali D adalah AD dikurangi dengan B kali C adalah BC. Nah, ini cara menentukan determinan ya. Ini mengingatkan saja. Adik-adik jelasnya sudah tahu ya, kalau sudah mempelajari materi determinan ini. Oke, berarti kalau misalkan matrik A-nya adalah 3x, 2x, 5, dan x, maka determinannya gimana? Berarti 3x dikali x, nah ya kan? 3x kali x adalah berapa? 3x kuadrat. Nah, ya, dikurangi BC. Berarti BC-nya berapa di sini? 2x dikali 5 itu adalah 10x. Nah, ini adalah determinan dari A sama dengan determinan dari B. Determinan dari B-nya berapa? 3 dikali 5 adalah 15. Langsung ya. Dikurangi dengan apa? BC ya. X dikali 2x adalah 2x kuadrat. Nah, itu ya. Oke, berarti min 2x kuadrat pindah ke kiri ya. Berarti menjadi apa? Menjadi positif kan? Berarti 3x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat itu adalah berapa? 5x kuadrat. Langsung ya. Kemudian dikurangi dengan 10x. Ini tidak ada teman. Berarti 15 kita pindah ruas ke kiri menjadi negatif 15. Nah, berarti ini sama dengan 0 ya. Karena sudah pindah ke kiri semua ya. Nah, untuk lebih mudah kita coba sederhanakan. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi sama-sama dengan berapa ini? Kita bagi sama-sama dengan 5 ya. Biar 5. Ya, 5. Biar lebih mudah untuk memfaktorkannya nanti ya. Berarti kalau kita bagi dengan 5, maka 5x kuadrat dibagi dengan 5 adalah x kuadrat. Nah, dikurangi dengan 10x dibagi dengan 5 itu adalah 2x dikurangi dengan 15 dibagi 5 adalah 3. Jadi sama dengan 0 ya. 0 dibagi 5 adalah 0 juga. Nah, ini kita faktorkan ya. Bagaimana cara memfaktorkannya? Nah, ini seperti biasa. Ini materi SMP. Memfaktorkan ya, persamaan kuadrat. X kuadrat pastilah x dikali x, kan gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Maka
kita ingin mencari angka-angka yang di sini ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah di sini konstantanya adalah berapa? Min 3 ya. Min 3. Nah, min 3 itu kira-kira berapa dikali berapa ya. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu adalah berapa? Koefisien dari X. Berapa koefisien dari X? Adalah min 2. Nah, ini. Berapa kira-kira? Nah, ada yang tahu? Min 1 min 3. Iya, apa? Iya, benar sekali ya. 1 dan min 3. Atau min 3 dan 1. 1 min 3. Nah, ini. Sehingga jumlahnya adalah iya, 2. Oke, 1 berarti 1 itu positif. Min 3 itu negatif, berarti kurang 3. Nah, supaya perkalian ini dikali dengan ini, ya kan, hasilnya 0, maka salah satunya harus 0, ya kan gitu ya. Berarti boleh yang X tambah satunya yang sama dengan 0, X tambah satunya yang sama dengan 0, atau yang X kurang 3-nya yang sama dengan 0 ya, supaya perkaliannya 0 ya. Kalau ini yang 0 berarti 0 kali ini 0 ya. Kalau X kurang 3-nya yang 0 berarti ini kali 0 hasilnya juga 0 kan gitu ya. Nah, maka tadi yang ditanyakan apa? Nilai X ya, nilai X. Berarti kalau misalkan X tambah satunya yang sama dengan 0, maka X-nya itu adalah berapa? Min 1. Iya, min 1 ya. 1 pindah ke kanan berarti menjadi min 1. Nah, kalau misalkan X kurang 3 yang sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 3 pindah ke kanan. Ya, jadi 3. Nah, jadi nilai X yang memenuhi ada 2, yaitu min 1 dan 3. Boleh kita misalkan min 1 sebagai X1, 3-nya sebagai X2 ya. Karena ada 2 nilai X ya. Berarti jawabannya min 1 dan 3 atau 3 dan min 1 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya sudah kita siapkan juga. Kita lihat sama-sama. Ini katanya adalah apa? Jika matrik A itu adalah 2041, maka A kuadrat dikurangi 2A. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama. A kuadrat dikurangi dengan 2A berarti A kuadrat. Matrik A-nya apa? Matrik A-nya adalah 2, 0, 4, 1. Nah, ini ya. Ini dikuadratkan berarti sama seperti soal sebelumnya tadi ya. Kalau dikuadratkan berarti dikali dengan A lagi ya. A kuadrat berarti A dikali A ya. Berarti kali 2, 0, 4, 1. Kan gitu ya. Kemudian dikurangi dengan apa? 2 kali A ya. 2 kali A, matrik A-nya berapa? Matrik A-nya adalah 2, 0, 4, 1. Oke, ini 2A-nya. Oke, kita coba kalikan secara bersama-sama. Nah, ya. Yang di sini itu berarti apa? Ini baris pertama, kolom pertama ya. Ingat, berarti baris pertama dikali kolom pertama. Sorry, kolom pertama di sini ya. Berarti apa? 2 dikali 2 adalah 4. Ditambah 0 kali 4 adalah 0. Berarti jumlahnya adalah 4 ditambah 0 adalah 4. Nah, ini. Kemudian di sini ini termasuk baris pertama dan kolom kedua ya. Berarti perkalian antara baris pertama dikali kolom kedua.
2 dikali 0 adalah 0. Ditambah 0 dikali 1 adalah 0 juga. Maka jumlahnya adalah 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Nah, yang di sini ini adalah baris kedua dan kolom pertama ya. Berarti perkalian antara baris kedua dan kolom pertama. Maka caranya gimana? 4 dikali 2 adalah 8. Ditambah 1 dikali 4 adalah 4. Maka jumlahnya adalah 8 ditambah 4 itu adalah 12. Oke, benar ya. Yang di sini ini termasuk baris kedua dan kolom kedua ya. Baris kedua berarti perkalian antara baris kedua dan kolom kedua. Nah, ini ya. Berarti 4 dikali 0 adalah 0. Ditambah 1 dikali 1 adalah 1. Nah, maka jumlahnya adalah 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Nah, ini dikurangi dengan apa? Nah, ini 2 dikali matrik ya. Kalau sebuah angka dikali dengan matrik berarti kita kalikan satu-satu ya. 2 kali 2 adalah 4. Terus 2 kali 0 adalah 0 ya. 2 kali 4 adalah 8. 2 dikali 1 adalah 2. Oke, nah ini. Maka kedua matrik ini kita kurangkan ya. Berarti cara mengurangkannya gimana? Ya kita kurangkan matrik yang seletak ya. Posisinya seletak. Nah ini 4 seletak dengan 4. 4 dikurangi 4 adalah 0 ya kan. Yang 0 dengan 0 ya. 0 kurang 0 adalah 0. 12 dengan berapa? 8. Ya, 12 dikurangi 8 adalah 4. Iya, benar. 1 berarti dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah minus 1. Nah, ini adalah hasil akhir dari soal yang keempat ini ya. Dikurang 2A. Oke, A kuadrat dikurang 2A. Lanjut soal berikutnya. Ini soal sudah kita siapkan. Nah, ini dia. Kita coba jawab soal seperti ini. Bagaimana caranya? Kita bahas sama-sama. Katanya adalah apa? Jika matrik A itu adalah 2, 5, 1, 3 dan B itu adalah 5, 4, 1, 1. Maka determinan dari A kali B. Nah, gimana ini? Berarti cara yang pertama itu adalah kita cari dulu A kali B-nya. Nah, ya. A kali B. Berapa A kali B-nya? Kita lihat. A kali B itu adalah berapa? Matrik A-nya adalah 2, 5, 1, 3 gitu ya. 1, 3. Oke, dikali dengan matrik B itu adalah berapa? 5, 4, 1, 1. Nah, ini. Berarti berapa A kali B-nya? Kita kalikan sama-sama. Yang di sini berarti ini baris pertama, kolom pertama nih ya. Berarti perkalian antara baris pertama dikali kolom pertama. 2 dikali 5 adalah 10. Ditambah 5 dikali 1 adalah 5. Maka jumlahnya adalah 10 ditambah 5 adalah 15. Nah, ini. Yang di sini ini termasuk baris kedua, baris pertama dan kolom kedua gitu ya. Berarti perkalian antara baris pertama dikali kolom kedua. 2 dikali 4 adalah 8. Ditambah 5 dikali 1 adalah 5.
Maka jumlahnya adalah 8 ditambah 5 itu adalah berapa? 13. Oke. Yang di sini ini adalah posisinya baris kedua dan kolom pertama ya. Berarti perkalian antara baris kedua dan kolom pertama. 1 dikali 5 adalah 5 ditambah 3 dikali 1 adalah 3. Maka jumlahnya adalah 5 ditambah 3 adalah 8. Nah, ini ya. Kemudian yang di sini ini termasuk baris kedua dan kolom kedua ya. Baris kedua dikali kolom kedua. 1 dikali 4 adalah 4. Ditambah 3 dikali 1 adalah 3. Berarti jumlahnya adalah berapa? 4 ditambah 3 itu adalah 7. Nah, ini adalah matrik A kali B-nya. Maka determinan dari AB-nya adalah berapa? Nah, berarti kita cari determinan dari matrik AB-nya itu sama dengan berapa determinannya? Kita kalikan ya. 15 dikali 7 ya kan? 15 kali 7 dikurangi berapa? 13 dikali 8. 13 dikali 8. Ya. Nah, ini berapa ini? 15 kali 7 ada yang tahu? Ya, berapa? 105. Oke, benar sekali. Dikurangi dengan 13 dikali 8. Itu hasilnya adalah 100. Iya, benar sekali. 104. Iya, sama dengan 1. Oke, benar sekali. Nah, tuh ya. Nah, sebenarnya ini ada cara gampang juga. Nah, ya. Ada cara gampang. Bagaimana caranya? Kita lihat. Cara cepat. Nah, ini ya. Kita lihat cara cepat untuk mencari ini ya. Nah, kita lihat. Tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah determinan. Iya, determinan dari A dikali B ya. Nah, ini dia. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat sama-sama ya. Determinan AB itu bisa atau sama juga dengan determinan A dikali determinan B. Nah, ini sama ini ya. Boleh kita buat gitu. Berarti gimana? Determinan A-nya berapa? Determinan A-nya adalah ini. Berapa? Ini tadi ya, A ya. 2 kali 3 adalah berapa? 6 dikurangi 5 kali 1 adalah 5. Ya kan? Berarti 6 kurang 5 adalah 1. Nah, ini 1 kan? Dikali determinan B-nya berapa? Ini. 5 kali 1 adalah 5. Dikurangi 4 kali 1 adalah 4. 5 kurang 1, 5 kurang 4 adalah 1. Nah, ini. Oke. Iya. Jadi hasil akhirnya 1 dikali 1 adalah 1. Nah, ini dia. Ini cara simple ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nih ya. Set. Nah, ini soal berikutnya sudah kita siapkan. Katanya jika P adalah 4132, maka determinan dari 2P. Oke, berarti cara yang pertama kita cari dulu matrik 2P-nya berapa gitu ya. Nah, tuh 2P itu berarti apa? 2
dikali matrik P-nya berapa? 4, 1, 3, 2. Kan gitu ya. Oke, berarti hasilnya berapa 2P-nya? Berarti 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 2 kali 1 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. 2 dikali 2 adalah 4. Nah, ini dia. Maka yang ditanyakan apa? Determinan dari matriks 2P. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya. Berapa determinannya? Berarti 8 kali 4 kan gitu ya. 8 kali 4 dikurangi dengan berapa? 2 dikali 6. Nah, ini. Berarti berapa? 8 dikali 4 adalah 22 dikurangi 12. 32 ya. 8 kali 4 32 dikurangi 12. Oke. Oke, sama dengan 20. Oke, ini adalah jawaban dari soal yang sedang kita bahas ini. Nah, ada cara cepat juga. Nah, ini banyak cara cepat kita kali ini ya. Cara cepat. Nanti diingat ya cara cepatnya ini ya. Kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini caranya adalah ini. Tadi determinan apa? 2P ya. Nah, determinan dari 2P itu, ingat ya, ini 2P ya, ada angka 2. Nah, angka 2 itu karena soalnya 2 ya. Berarti kalau dia angkanya 2, maka kita tulis 2. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian apa? Kemudian kita lihat matrik P-nya itu ordonya berapa? Ordonya 2 dikali 2. Ordo itu apa? Ordo itu ukuran baris kali kolomnya. Ya kan? Baris kali kolom. Ini barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada 2. Berarti 2 kali 2 ya. Nah, kalau ordo dari P itu 2 kali 2, berarti itu dipangkatkan dengan 2. Nah, ya. Kalau P itu ordonya 3 kali 3. Nah, kalau misalkan P itu ordonya adalah 3 dikali 3, maka 2-nya itu dipangkatkan dengan 3. Nah, jadi kalau yang ditanyakan determinan selalu ordonya itu sama ya, 2 kali 2 atau 3 kali 3 ya. Tidak mungkin 2 kali 3. 2 kali 3 tidak ada determinannya ya. Nah, kalau dia 2 kali 2 berarti pangkatnya 2. Kalau 3 kali 3 berarti pangkatnya berapa? 3 ya. Nah, berarti ini dikali dengan apa? Dikali dengan determinan dari P. Nah, gitu ya. Oke, bisa gitu. Nah, berarti 2 pangkat 2 berapa? Adalah 4. Oke, benar sekali. Determinan P. Nah, determinan P berapa? 4 kali 2 adalah berapa? 8. Dikurangi 1 kali 3 adalah 3. Berarti 8 kurang 3 adalah 5. Nah, itu. Ternyata hasil akhirnya berapa? 4 kali 5 sama dengan 20. Sama dengan 20. Nah, ternyata sama jawabannya ya. Nah, ini satu baris selesai. Ini harus kita cari 2P dulu ya. Nah, ini cara cepat. Nah, ini banyak cara cepat kali ini ya.
Oke, mudah-mudahan cara cepat ini membantu adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya. Nah, bagaimana nih soal seperti ini? Katanya apa? Jika A sama dengan 1032, maka matrik A pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah A pangkat 3 itu sama dengan A dikali A, kemudian dikali A. Nah, gitu ya. Harus seperti ini caranya, ya. Berarti, berapa matrik A-nya? Matrik A-nya adalah 1, 0, 3, 2. Ya kan? Berarti kita kalikan lagi dengan apa? 1, 0, 3, 2. Nah, ini. Kemudian dikali 1 kali lagi ya. 1, 0, 3, 2. Oke. Nah, ini ya. Berarti kita coba kalikan 2 matrik pertama dulu ya. Nah, berapa ini hasil kalinya? Kita lihat ini ya. Di sini berarti baris pertama kolom pertama ya. Baris pertama kali kolom pertama. 1 kali 1 adalah 1 ya. Kemudian ditambah 0 dikali 3 adalah 0. Maka jumlahnya adalah berapa? 1 ditambah 0 adalah berapa? 1. Nah, ini ya. Yang di sini baris pertama dan kolom kedua ini ya posisinya. Berarti baris pertama dikali kolom kedua. 1 dikali 0 adalah 0 ditambah 0 ditambah 0 dikali 2 hasilnya juga 0. Maka jumlahnya adalah berapa? 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0 ya. Yang di bawah baris kedua dan kolom pertama nih ya. Berarti baris kedua dikali kolom pertama. 3 dikali 1 adalah 3. Ditambah 2 dikali 3 adalah 6. Berarti jumlahnya adalah 3 ditambah 6 itu adalah 9. Nah, ini. Yang di sini ini adalah baris kedua dan kolom kedua. Berarti baris kedua dikali kolom kedua. 3 dikali 0 adalah 0 ditambah 2 dikali 2 adalah 4. Iya, maka jumlahnya adalah 0 ditambah 4 adalah 4. Oke, ini kita kalikan dengan matrik A-nya lagi ya. 1, 0, 3, 2. Oke, nah ini berarti hasil akhirnya berapa ini? Kita kalikan sama-sama. Berarti di sini, nah ini ya, ini baris pertama dan kolom pertama ya. Baris pertama kali kolom pertama. 1 dikali 1 adalah 1. Kemudian ditambah 0 dikali 3 adalah 0. Maka jumlahnya adalah 1 ditambah 0 adalah 1. Di sini berarti baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1 dikali 0 adalah 0, ditambah 0 dikali 2 adalah 0. Maka jumlahnya adalah 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, ini. Berarti yang bawah baris kedua kolom pertama ya. Berarti baris kedua kolom pertama 9 dikali 1 adalah 9 ditambah dengan 4 dikali 3 adalah 12. Maka jumlahnya adalah 9 ditambah 12 adalah berapa? 21.
Nah, nih. Yang di sini ini baris kedua dan kolom kedua ya. Baris kedua dikali kolom kedua. 9 dikali 0 adalah 0. Ditambah 4 dikali 2 adalah 8. Berarti jumlahnya 0 ditambah 8 adalah 8. Oke, nah ini adalah jawaban akhirnya ya. Oke, bisa? Kita lanjut. Nah, ini soal berikutnya. Nih, soal berikutnya sudah kita siapkan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Kita lihat sama-sama. Katanya apa? Jika matrik A itu adalah 2341 dan B itu adalah 3012 serta matrik P-nya itu 2A kurang B, maka determinan dari P adalah berapa? Nah, berarti caranya gimana? Kita cari dulu matrik P-nya ya. Matrik P-nya apa? 2A dikurangi dengan B gitu ya. Berarti 2A-nya berapa? 2A-nya ini ya. Kita tulis dulu boleh, atau dikali langsung juga boleh ya. 2 kali A, berapa A? 3, 4, 1. Nah, ini dikurang dengan matrik B. Apa matrik B-nya? Berarti 3, 0, 1, 2. Oke. Nah, berarti ini kita coba kalikan. 2 kita kalikan 1 ya. 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 2 dikali 3 adalah 6. 2 dikali 4 adalah 8. 2 dikali 1 adalah 2. Oke, ini kita kurangkan dengan berapa? 3, 0, 1, 2. Oke. Nah, maka berapa ini? Ada yang tahu? Kita kurangkan yang seletak ya. Berarti matrik P-nya adalah 4 dikurang 3 adalah 1. 6 dikurangi 0 adalah 6, ya kan? 8 dikurangi 1 adalah 7. 2 dikurangi 2 adalah 0. Nah, ini. Maka determinan dari P ini adalah berapa? Nah, determinan dari P itu sama dengan 1 dikali 0 ya. 1 kali 0 adalah berapa? 0. Langsung ya. Dikurangi dengan 6 dikali 7 adalah 42. Oke. Maka hasil akhirnya adalah 42. Oke adik-adik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita coba bahas soal berikutnya. Ini kita langsung saja gunakan cara cepat ya. Oke, setuju? Nah, cara cepat. Oke. Cara cepat. Nah, ini kita harus tahu cara cepatnya, bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya? Gampang. Tadi katanya determinan P yang ditanyakan ya. Determinan P itu kan berarti determinan dari A kali B kan gitu ya. Ya kan? Determinan P itu kan sama juga dengan determinan dari apa? A dikali B kan gitu ya. Ya. Karena P-nya adalah A kali B ya. Maka determinan A kali B itu sama juga dengan determinan dari A
dikali dengan determinan dari B. Nah, gitu, ya kan? Determinan A-nya berapa? Ini kita lihat saja. Berapa determinan A-nya? Ada yang tahu? 2 dikali 2 adalah berapa? 4. Ya kan? Dikurangi dengan 1 dikali 3 adalah 3. Berarti 4 dikurangi 3 adalah berapa? 1. Oke, sip. Dikali determinan B-nya berapa? Nih, 4 dikali 2 adalah 8 dikurangi 3 dikali 1 adalah 3. Oke, berarti berapa? 8 dikurangi 3 adalah 5. Nah, maka determinan dari P-nya adalah berapa? 1 dikali 5. Ya, 5. Jawabannya kan gampang sekali ini kan. Set. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut soal terakhir ya. Soal terakhir ini juga ada cara cepatnya. Nah, ini kita lihat gimana cara cepatnya. Katanya apa? Kita lihat sama-sama. Jika ini ya, 2 matrik 2 min 3 31 dikali XY itu sama dengan 81 ya. Maka nilai dari 5X kurang 2Y ya. Bagaimana caranya? Kita lihat sama-sama ya. Ini kita kalikan ya. Langsung saja ya kita kalikan ya. Oke. Berarti bagaimana nih? Baris dikali kolom ya. 2 dikali X adalah berapa? 2X kan gitu ya. Min 3 dikali Y adalah min 3Y. Nah, kan gitu ya. Berarti yang di bawahnya adalah berapa? Baris kali kolom ya. 3 dikali X adalah 3X. Ditambah 1 dikali Y adalah Y. Nah, ya kan? Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan 8 1 kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat berarti ini kan kesamaan matrik ya. Berarti diperoleh 2X kurang 3Y sama dengan 8 kan? Diperoleh 2X dikurangi 3Y itu sama dengan berapa? 8 ya. Kemudian apa lagi? 3X ditambah dengan berapa? Y itu sama dengan berapa? 1. Nah, kan gitu ya. Yang ditanyakan apa? 5X dikurangi 2Y ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan eliminasi, ya kan? Nah, sudah pernah belajar eliminasi, substitusi? Sudah ya. Sewaktu SMP dulu sudah pernah ya. Tetapi ini bisa kita selesaikan dengan cara cepat. Nah, gimana caranya? Ini kebetulan ya. Ingat, kebetulan. Tidak semua soal ini bisa digunakan cara cepat ini ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Yang ditanyakan 5X kurang 2Y ya. Kebetulan. Nah, kebetulan ini kalau dijumlahkan, kita lihat jumlahnya ya. 2X tambah 3Y, 2X ditambah 3X berapa? 5X, ya kan? Sama ya? Iya. Min 3Y ditambah Y adalah min 2Y. Nah, ini kebetulan ya. Kebetulan, ini cara cepat ya. Kita langsung tambahkan saja ya. 2X tambah 3Y adalah 5X. 2X tambah 3X ya, adalah 5X. Min 3Y ditambah Y adalah min 2Y. Nah, sama dengan 8 ditambah 1 adalah 9. Nah, ini. Jadi hasil akhir dari 5X kurang 2Y itu adalah berapa?
9. Nah, ini cara cepat. Nah, ini tidak terpikirkan. Terkadang ya, tidak terpikirkan oleh siswa. Nah, itu cara cepat tuh ya. Oke, ini cara cepatnya ya. Langsung ditambah saja. Oke adik-adik, mungkin kita cukup sampai di sini dulu ya. Pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan gunakan cara cepatnya itu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di sekolah. Kalau ada nanti ya. Oke, sebelum ditutup, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Kak. Tidak ya? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, oke, kalau begitu kita cukupkan dulu pembelajaran kita sampai di sini ya. Terima kasih kepada adik-adik semua. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Silakan saksikan pembelajaran kita besok ya. Terima kasih dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.